Wis pasai, jadi kita kedua kalinya sudah ke sini. Anak kandang karo anak kandangnya Mas Jack. Apa nih? Kayak dijokok sih Mas Maneman Mas. Apa nih? Hah? Kaos. Wow, sekali makan ini sak mono iki. Delok. Kira cara aku kulino mikirnya pedhot pun dileput das kuliah mikir. 50.000 sak makanane. Lah 50.000 sekali makan. Sehari 2 kali, pagi dua sore. kali. Jane menune. Oh enggak. Iki ono enak apa nih iki? Oh enggak. Telo iki. Singkong. Jagung. Brand. CGF. SPM. Bungkil. Bekatul halus. Silase godhong telo. Silase tebon jagung, silase kulit telo. Wis mumet. Aku lek mikirne kuwi mumet aku malah ketok sampah tapi bernutrisi. Ini hasilnya masyaallah. Pamer hasilnya masyaallah kan maksudnya kelem ya. Aku meh tekon iki jane apa kemarin itu kan ya nek cara wong Kaligising kita boleh sombong loh Mas. Karena kita punya iconic produk loh ini. Lah ya benar. Purworejo punya. Sampai udah dengar Purworejo bawa SNI? Sampun, Bos. Ini makanya kita pengen maca ndi? Hah? Maca kondi. Dipameri sampean ki apa? BSN sudah bisa di-download teman-temanku. BSN-nya standar nasional Indonesianya untuk kambing Kaligising sudah bisa di-download. Selamat untuk Purworejo untuk yang kesekian kalinya saya mengucapkan dan ini luar biasa pencapaian yang tidak akan terlupakan dan ini effortnya nggak cukup setahun 2 tahun. Wow, sepanjang masa mudah-mudahan. Nggak effort perjuangan untuk memperoleh titik ini kan sudah mungkin di atas 5 tahun toh Mas toh. Oh iya no. Dari 2000 berapa dulu? Lah ya dari 2016 ngono wis rilis kok. Wis orang itu sudah bergeliat untuk bagaimana karena kita punya produk. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang seperti ini tuh butuh effort bertahun-tahun. Nggak punya effort, nggak cuma effort material, tapi pikiran, tenaga, kreativitas kita. Kecapean iki ora iso dianggap sepele-sepele. Tentunya nek kita lihat makannya. Ki ngene iki terus ngombe. Ya kita 24 jam ada air. Kita jog. Harus selalu stok. Ini takaran kilo atau gimana tuh modelnya? Ini takarannya pertama kita berikan sepuasnya, terus sisanya kita larut dan setiap sapi kan punya apa jenenge takaran sendiri-sendiri kita sesuaikan. Dan ini rata-rata sekali nyemplung 10 kilo. Sekali nyemplung. Rata-rata. Kalau untuk persentasenya piro toh? Persentase minimal kan 2% Mas. 2%, tapi 2% artinya dalam nilai nutrisi ya? Nilai nutrisi, bukan nuwun sewu serat aja. Oh, lelek serat aja 2% udah bakal lemu gitu mesti. Ora. Sama aja ruminansia kok ya. Lah iya ruminansia kan dan kita punya kambing, Mas Hermawan punya sapi orane dosane lho aku dolan rene iki. Aja dirungke sama aja. Oh, kita padha-padha wong Purworejo. Yo, kita lanjut ke belakang. Enak apa iki? Nuwun sewu Mas Sofian. Gimana? Kali ini kedawuhan tamu agung asli Purworejo dan kebetulan beliau adalah pelopor kambing Kaligesing dan sebelum kita lanjut ke sana, jadi saya akan bertanya dulu, bukan berarti mengusir ya, sorry. Maksud dan tujuannya ke Setia Farm tuh mau ngapain? Pamer. Nah, wis nek ngono kan genah. Wis ngono. Aku apa to lho, ini ati yo tujuane ngono kuwi. Lah aku dipamer iki Mas Gun. Ya. Aku dipamer iki. Wah, ning TikTok yo rame kok sing nonton. Iki kan sing kalau kita bilang mungkin ya, aku tak tanya. Ini kelas kontes apa kelas apa? Bukan. Iya, kalaupun ikut kontes ini kelasnya pejantan. Oh, kelasnya pejantan. Pejantan. Bukan sapi ekstrim bukan, karena kita jaga untuk proporsional tubuhnya, kita jaga untuk kualitas dari spermanya yang nantinya tujuannya tidak lain aku pengen ngembangin sebanyak-banyaknya sapi peranakan dari kandang Setia Farm dengan kualitas yang unggul, sama dengan unggul itu yang menguntungkan ya Mas. Unggul-unggul tok ora ono untunge. Ora ono untunge ya percuma. Saru. Mesake sing tumbas. Berarti kita cara dipamer ke aku ke pejantan unggulnya Setia Farm. Pejantan unggulnya Setia Farm ini. Berarti aku ora salah. Lokalnya. Saya nggak salah. Aku ya pamer kok. Pamer apa Mas? Nanti pamer wedhus. Jejerake. Nah, langsung. Wedi ora sapine? Enggak, iki wis sampe takon sampean wis tak udan-udan ki tak jegurke kemarin barang buat main di atas lho Mas. Digomungkan batin ki didelokne al. Ki nek dadunya ora iki monggo kira nek siapa nih. Sapi tersebut langsung saya bawa ke Kaligesing dengan tujuan untuk tes mental dan untuk apa? Bukan tes mental lagi. Untuk melatih naluri dan kecerdasan sapi di mobil, cara naik mobil gimana, cara turun mobil gimana, cara di jalan itu berjumpa dengan kendaraan besar seperti apa, adaptasinya biar tidak mudune teko mudun iki. Oke, dan sekarang
Maheswara siap tampil. Iya, tak pameri. Muga-muga ya seneng. Nek sapi ngene iki coklek. Mosok Lah iya lho, 8 kintal punjul kok. berarti kudu nek sapi pasti nganggo harus ada ampalan yang datang. Nek walah. wedhus kan masih di bawah 100 ya Mas ya. Di bawah. Di bawah 100 jadi masih safety. Ya pedet pun safety kalau loncat. Per kambing itu kalau ekstrimnya misalnya 100 kilo pun kalau loncat sekian itu masih aman sih sebenarnya. Oke. Oke, tak pameri iki. Maheswara. Aku ya pengen gawa, ya pengen pamer bang, pengen dipameri sapi unggul kok. Jadi kan setiap peternak itu pasti punya misi ya. Punya tujuan. Dan di sini kita akan mengunggulkan kualitas dari pejantannya. Bukan seberapa banyak nilai presnya, harga jualnya, harga belinya. Enggak, kita enggak akan pamer hal tersebut, tapi kita pamer genetik, Mas. Dari unggulannya Dari masing-masing. unggulannya. Jadi kelebihannya itu apa? Keuntungan dari memelihara pejantan itu seperti apa? Ya. Nilai manfaatnya itu apa? Kita akan share semuanya. Oke, berarti kita cencang ngono kae. Yoi. Oke. Tantangan diterima. Sesegi pipis. Lah nguyuh ngene iki ra kena diganggu. Podo. Ya Mas. Jadi Podo harus yang duwe. ya podoan. Jadi pada intinya ki konsepnya sama ya. Di kambing itu ngene lho Mas. Jadi kalau yang kita sudah namakan pejantan unggul, tapi ya kita sudah nggak bisa bilang lagi yang namanya nih ekstrim ataupun di kejuaraannya. Tapi dimaksudkan pada anak-anak ini, yo mendekati nanti ataupun sesuai arahan tujuannya sing kira-kira mendekati api. Betul. Sapi pun sama tentunya ya, Sama. punya ini kelasnya pejantan, punya Mas Hermawan. Kelasnya pejantan dan ini unggulan sebagai pemaceknya. Pemacaknya. Nah, aku rada bahas lomba niki juarane piro ya. Jangan nggak usah, kita beda. Intinya ini juga pemacek nanti yang akan datang di kandang kita masing-masing. Luar biasa. Maheswara. Maksudnya aku mesti di kandang masing-masing ki mbok kandange sapa lho sesuk judule. Iya anakku wedok kudu tak kondene iki. Nanti sik iki. Makan. Nanti kita ngabuburit sore apa numpak gerobak, numpak sapi, numpak apa iki. Nanti nek tenagane pada mau, oke siap. Apa tenagane kon buka sik? Aduh. Oke, jadi kali ini kita akan mempersembahkan untuk teman-teman semua kualitas dari pejantan. Kita akan bukan membedakan, kita akan mencari keunggulan masing-masing dari pejantan sapi peranakan ongol asli dan sapi kambing kali gesing asli. Oke. Ya asli loh ngomongnya loh. Purworejo punya ini pokoknya. Purworejo punya loh asli loh, original. Dan jangan kemana-mana, tetap di KK TV channel. Gemes toh, wis tak omongi, akhirnya mesti gregetan lah urut. Akhirnya jadi ada rasa ketertarikan tersendiri. Poel pira to kowe? Ini poelnya malah kecepetan di rumah aku. Ini kan bapaknya podo loh iki. Poel. Heeh. Lah gua arep cerita bahwa ini kenapa saya wani ngomong lah iki asli kali gesing. Pada faktanya kan babon dan bapaknya itu asli dari kita juga. Posisi ini babonnya memang kebetulan wis tak jual, harganya jane nggak larang-larang amat tuh kita ngomong harga toh. Tapi dalam kondisi bapaknya itu memang kita masih regenerasi untuk pertahankan. Ben karepku ngene. Ada bapak, ada anak, ada cucu, ada buyut, cicit dan bergenerasi. Nek cara wong breeding kan kayak ngono, Bro. Betul. Oke, kawan-kawan. Sampeyan ngadeg kok? Aku ngadeg. Iya, aku takon sapi. Aku takon wedhus sampeyan ngadeg. Ora penak jane. Enggak apa-apa, engko sampeyan gandeng lungguh aku sing ngadeg ngono. Oh iya. Piye. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas tentang keunggulan, keunikan, dan nilai seni dari masing-masing pejantan yang kita punya. Rasa ngomongin nggonamu. Ya. Iki ndak dhewe kabeh. Iya. Loh, kok bisa? Lah nggih padha-padha. Di sini ada Maheswara. Maheswara sendiri adalah saat ini calon pejantan, ya. Calon pejantan unggulan dari produknya Mas Sopian KK TV ya. Oke. Jadi yang nantinya pastinya yang diharapkan adalah nilai manfaatnya
sangat luas untuk membuahi dari ratusan bahkan ribuan betina-betina cantik dari ras asli kambing Kaligesing di lingkungannya. Nah, ini ngomong-ngomong dari Maheswara, kenapa jenengan kok ada feel, ada ketertarikan dan punya semangat yang lebih tentang Maheswara ini, Mas Sopyan? Kalau kita kategori ini bukan kambing kontes tapi pejantan unggul ya. Jantan unggul. Secara kenampakan genetiknya kan ini kemiripannya itu 90% dari bapak. Oke, bapaknya ini siapa kalau boleh tahu? Antasena. Antasena. Jadi dari profil nek kita berbicara kambing kayak gini kan nek kambing Kaligesing itu kan lebih identik ke ini. Pasungnya yang oke. Sing gede, tebel, bluwer, ada nyatemnya. Dan ini yang kita jarang belum tahu loh, Bro. Nanti kita akan jelaskan. Kambing Kaligesing itu pembedanya apa sih dengan kambing-kambing yang lain? Saya ngerti ini telinganya. Nah, telinganya itu juga ada kriterianya. Jadi kalau kambing Kaligesing itu sudah telinga melipat dan menghadap ke depan. Oke, lipatannya itu menghadap ke depan. Nah, kan ada yang tidak melipat menghadap ke depan, kita sudah bilangnya rambon loh. Oke, siap. Jadi ini melipat gini dan lipatannya ini harus menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Termasuk bolongan kuping itu kan di sini. Oke. Nah, ya, ini kenapa kita sebagai orang Purworejo ataupun Kaligesing, kita Purworejo ya Ki ya. Luar biasa. Harus dan patut melestarikan ini. Harus, wajib. Karena ini memang sumber bibitnya dari kita. Dari Purworejo asli. Dari Purworejo asli. Oke, kalau boleh tahu dulunya zaman Bahela itu kambing ini sebenarnya didatangkan dari mana, Mas? Kalau ini menurut ya, kalau kita berbicara masalah itu kan tinggal menurut kan. Iya. Jadi Jamnapari itu kan dari India. Jamnapari itu dari India, ras aslinya. Ras aslinya. Sama sorry ini kita belum bahas sapi tapi semua kok dari India. Sedangkan nuwun sewu kalau kita boleh bicara sekarang kalau bicara kualitas mungkin kita belum tentu lebih rendah daripada yang sana gitu, Mas. Iya. Kan gitu. Artinya kita kembalikan lagi ke si Maheswara ini. Kenapa Mas Sopyan tuh ada feeling bahwa Maheswara bakal menjadi pejantan unggulan di kandang Mas Sopyan sendiri? Kalau aku melihat dari secara genetik bapaknya, itu kenampakannya muncul beberapa kali peranakan, sudah tidak cuma 1, 2, 3 kali loh. Dan bapaknya sendiri juga punya perform yang luar biasa. Betul. Jadi perform dari kambingnya itu setiap kali punya anak jantan itu 90% mendekati bapak. Oke, artinya dia berhasil membuahi dari ribuan bahkan ratusan betina dan anak-anaknya itu genetiknya nyangkutnya ke bapaknya semua. Kalau jantan rata-rata iki koyo iki ngono. Oke. Nah, makanya aku rada pede, Bro. Aku ora pengen lomba apa-apa. Aku ora lomba, tapi kita nggih pejantan maskot. Oke, ini buat edukasi saya dulu nih teman-teman semuanya. Jadi kita kalau bicara manifest dari breeding itu adalah satu memang kepuasan, yang kedua kita punya manfaat yang luar biasa. Secara tidak langsung kita menggandakan populasi, Mas. Iya. Tapi nek ngomongin pejantan terus, ya walaupun saya pemain pejantan, ngomongin sapi jantan semua jantan, itu secara tidak langsung kita mengurangi populasi di dalam. Iya. Sikar manane mengurangi populasi di dalam dan keunggulan yang lain lagi bahwa kalau kita bisa lebih jeli dan selektif, walaupun kita nggak boleh ngomongin profit ya Mas, ya, nanti teman-teman salah persepsi. Tapi sebenarnya lebih menguntungkan breeding loh. Itu ngalir sih sebenarnya. Ngalir dan itu continue. Kalau jantan itu kan kita momentum. Ya, kayak sapi mungkin kurban ya. Sepakat resmi. Kambing nun sewu saya. Hasil akhirnya adalah akikah. Iya. Apalagi kurbanan. Dan fungsinya ternak itu kan sebetulnya kalau kita ajukan hanya dua guna, daging dan susu lah istilahnya. Daging dan susu, benar. Jadi ibaratnya ini sebagus apapun, sejuara apapun, endingnya mau kemana? Benar, setuju. Nah, selama itu bro, selama kita bisa memfungsikan ini sebagai maskot master dari pejantan cetak unggulan kita, ya kita maksimalkan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Dan secara tidak sengaja teman-teman, kita punya kesempatan yang sama dan punya peluang yang sama. Artinya dari tadi kita membahas kambing, ngomongin pejantan, dan sekarang Setiafam juga punya program. Ayo toh aku tak. Nah, programnya itu adalah panen pedet di masa yang akan datang. Dan sebelum kita panen pedet, aku tak delok iki. Kita lihat dulu dari kualitas pejantannya. Karena kita akan menyamakan persepsi juga. Mas Sopyan duduk sini. Oh, tidak sapi lagi. Mboten. Gak selentik nek midak sapi ini. Mboten. Jadi kita akan menyamakan persepsi dulu. Kenapa sih harus pejantan? Kenapa sih harus breeding gitu? Oke. Sepakat ya, kita breeding, kita utamakan kualitas ya. Oke, utamakan kualitas dulu. Jadi podo lengopeni, podo pakane, nek kualitasnya nuwun sewu kurang bagus kan semangatnya juga. Ya emang. Sementara operasional yang kita keluarkan tentunya juga sama. Oke teman-teman. Jadi gini, secara tidak langsung dari beberapa tahun terakhir, mungkin saya mulai
dijual beli ternak itu dari tahun 2016 ya. Sampai sekarang saya anggap sudah sekitar 9 tahunan. Itu ngomongin beban saya adalah menghabiskan populasi, Mas. Jadi berapa ratus, berapa ribu sapi-sapi yang dengan kualitas yang mungkin menurut saya bagus. Oh, no, berarti beban. Iya, jeru, Mas. Salah. Jeru, Mas. Jeru, ya? Gurming tak potong-potong, belum sempat saya jadikan pejantan untuk perkawinan, tak potong meneh. Dosa enggak sih? Sebenarnya enggak kita ngomong dosa, toh memang hasil akhir sapi itu mau dipotong. Ke situ. Tapi saya punya beban moral yang, loh, ngopo yo? Kok enggak saya ternak dulu? Toh, kalaupun saya ternak, hasilnya ya setidaknya ada kemiripan dengan bapaknya, Thomas. Kalau jantan, kalau betina kemiripan dengan induknya. Toh induknya juga bagus-bagus lingkungan. Nah, itu sedikit beban dari saya di tahun ini. Terasa itu setelah semuanya tiada. Dalam artian Ya mungkin Allah. Mas Sopian itu gini, di 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu tuh mencari pejantan tuh masih enak ya. Sekarang kan Mumet sirai. Mumet sirai. Ini kita nggak ngomong yang lebih ya. Iya. Kita ngomong apa yang nengih. Teman-teman nanti teman-teman sapi, teman-teman kambing bisa Sama aja. Kasusnya ketika kita mencari pejantan sing bisa dibilang mau dijadikan unggulan. wangel tuh Mas. Wah, Lah, setengah kalau mati. kita mikirnya potong, Tek no, rampung no. entek. Kontes oke, Ya. kita ikut. Tapi nuwun sewu, saya sendiri masih tergoda, Mas. Berangkat kontes juara, saya diberikan Duit gede. keuntungan. Ya, kita nggak bisa Sopo sing munafik ora lah. weruh. Artinya di sini peran kita sama sebagai penjual, jadi tidak mungkin ada penawaran tinggi kita nggak lepas. Dan kita nggak munafik ya. Ya memang seperti itu realitanya. Tetapi ketika kita ngomongin pejantan dulu, kita ada penawaran, kita ada akad juga oke. Tapi saya minta izin setelah ini membuai sekitar 200 ekor betina. Monggo. Nah, seenggak-enggaknya kan bebannya sudah terkurang. Loh, aku kehilangan bapak, aku bakal untuk anak. Dari 200 ekor misal yang berhasil total 50%. Tapi mbah-mbah itu juga bilang loh, mbah-mbah teman-teman peternak, jantungnya peternakan ini breeding loh. Ya memang. Lelek dhewe mangan atine ora gawe jantungnya piye? Oke. Jadi itu ya teman-teman semua. Jadi kedatangan Mas Sopian ke sini memang pamer dan kita menyatukan beberapa pendapat dan nantinya doa baik ya untuk kita semua. Harapan Mas Sopian sendiri tidak lain Setia Farm nanti bisa. Terus aku pede kok. Pamer pede lah, aku pamer sak kabupaten ora pan. Iya. Jadi kayak kandang di pan aku tak ndel klongok dilu ae pan. Gosek. Kita akan closing dulu di Konten ini ya. ini dan intinya Setia Farm itu kan masih banyak yang menganggap bahwa kita tutup, Mas. Enggak. Dari dulu kita memang sepakat dan kita tutup permanen di media sosial, bukan berarti saya Di farmnya. di farmnya masih buka dan media sosialnya saya tetap akan aktif tapi di channel yang memang nanti edukasinya ke teman-teman semuanya. Jadi saya nanti akan lebih aktif lagi mungkin di channel selain dari sapi. Oke, kita tunggu. Artinya gini Mas, biar nanti saya itu bisa kemana-mana, tidak hanya sapi terus walaupun sapi itu udah jalan. Artinya saya yakin dan saya percaya Mas Ipan di kandang udah Banyak loh, mampulah. banyak loh. Saya Fans-fans tinggal. Setia Farm itu sangat ketakutan Enggak. ketika ini sudah tidak dijalankan. Enggak. Kita masih on terus. Jadi ketika momen kurbanan kita tetap full, pasca kurbanan kita tetap kosong, sterilisasi, kita pencarian bibit-bibit unggul dulu untuk jantannya. Tapi di proyek yang akan datang kita minta izin dulu sama Tuhan kita bahwa memang Setia Farm punya misi yang nantinya kita akan memperbanyak populasi. Kita Bukan tunggu. menghabiskan populasi ya di garis bawah ya. Di garis bawah. Memperbanyak populasi. bukan menghabiskan populasi. Artinya kita ngrumat jantung peternakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya video ini di TikTok, di medsos kalian. Dan jangan lupa ditunggu konten-konten berikut. Apakah ada sesuatu nanti di belakang Oke, konten-konten ini? mohon maaf Oke? banyak kurangnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.